Puji nama Tuhan, kita berkumpul lagi di dalam kebaktian online di kaum wanita ini. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu, urapi kami, Kau berkati kami, apa yang kami dengar, kami lihat Tuhan menjadi kekuatan Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita nyanyikan saat ini saat indah. Amin. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Saat ini saat indah, ku dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Benar, saat ini saatnya Tuhan. Hari kita ingin memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita tahu Tuhan kita Yesus, Dialah Allah yang sangat baik. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Ya, kita nyanyikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Ya, kita nyanyikan lagu berikutnya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji 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 Tuhan. Ya, kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, upayakan seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sebentar kami ingin mendengar firman-Mu sebagai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Biar menjadi kekuatan kehidupan kami Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Moren. Apa kabar semua? Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita semua tetap dalam keadaan penuh dengan sukacita. Kita tahu ibu-ibu bahwa keadaan-keadaan sekarang mungkin agak menakutkan atau mengkhawatirkan untuk kita pribadi lepas pribadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Amin ibu-ibu. Pada pagi hari ini saya ingin kita sama-sama belajar dari kisah Yunus. Saya undang ibu-ibu semua untuk membuka Alkitab bersama saya. Kita akan membaca Yunus 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Judul perikopnya adalah Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu." Ayat ke-6, "Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesesakan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik hingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Ibu-ibu saudara sekalian, judul firman Tuhan saya pada pagi hari ini adalah belas kasihan Tuhan.
Ibu-ibu, kita tahu bersama cerita tentang Yunus. Dari Yunus 1 sampai Yunus yang keempat, kita tahu kalau yang di Yunus 1 bercerita tentang bagaimana Tuhan ingin memakai Yunus untuk menyerukan pertobatan kepada kota Niniwe. Ya ibu-ibu, tapi Yunus nggak mau. Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Lalu apa yang terjadi? Kenapa Yunus tidak mau? Karena seperti yang kita tahu bersama bahwa Niniwe adalah satu kota yang besar dan penduduknya itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Dosa-dosa mereka begitu kejam sehingga mungkin untuk Yunus untuk pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan atau menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk kota ini adalah sesuatu hal yang menurut Yunus pertama dia mungkin juga takut atau dia tidak percaya diri untuk melakukan itu karena Niniwe itu adalah kota yang sangat kejam. Jadi ibu-ibu, setelah itu Yunus melarikan diri lalu dia naik ke satu kapal untuk pergi ke kota Tarsis dan di situ juga Tuhan berperkara kepada Yunus. Bagaimana kita tahu bersama cerita Yunus ini ya dari sekolah minggu sebenarnya ibu-ibu, kita juga sampai sekarang kita tahu bahwa saat Yunus berada dalam perjalanan, dia ada di perahu, dia ada di bawah, di paling bawah di sebuah kapal. Tiba-tiba angin ribut terjadi yang sangat membuat para penumpang atau awak kapal di situ menjadi sangat ketakutan. Lalu mereka bertanya bahwa kira-kira ini karena apa? Atau siapa biang keroknya sebenarnya? Karena menurut orang-orang di kapal itu bahwa ini adalah hal yang sangat menakutkan. Lalu Yunus dengan tenangnya dia tidur di bawah gitu. Tapi mereka akhirnya Yunus berkata bahwa dia yang harus dibuang karena mereka mengambil undi tapi yang keluar adalah nama Yunus dan memang benar karena memang Tuhan akan berperkara kepada Yunus. Tuhan ingin memakai Yunus untuk memberitakan tentang pertobatan kepada bangsa Niniwe. Dan kita tahu bersama ibu-ibu bahwa Yunus dibuang dan di lautan lalu ada seekor ikan ya. Ikan besar yang menelan Yunus. Sebenarnya ini adalah cara-cara Tuhan di mana Tuhan ingin memakai Yunus untuk menyampaikan pertobatan kepada kota Niniwe ibu-ibu. Dan ibu-ibu kita tahu bersama saat itu saat Yunus di perut ikan dia bergumul dan dia memberikan dirinya, dia minta pertolongan kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolongnya dan Tuhan menolong Yunus. Satu keinginan Tuhan bahwa Yunus harus memberitakan pertobatan kepada bangsa Niniwe. Setelah Yunus keluar dari perut ikan ibu-ibu, kita tahu bersama Yunus memberitakan tentang pertobatan kepada bangsa Niniwe. Dan kita tahu bersama bahwa di saat bangsa Niniwe melalui Yunus menyampaikan pertobatan bahwa dalam waktu 40 hari lamanya bangsa mereka akan ditunggang balikan kalau mereka tidak bertobat. Dan yang terjadi ibu-ibu adalah bangsa Niniwe, mereka mendengar apa yang dikatakan Yunus, lalu mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Mereka kembali, mereka mau untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan mereka bertobat. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan ibu-ibu. Sehingga setelah bangsa Niniwe bertobat, lalu Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Niniwe. Ibu-ibu kita tahu bersama bahwa hal ini adalah, kita tahu bahwa ini adalah kemurahan Tuhan untuk kota Niniwe, untuk bangsa Niniwe. Bangsa yang begitu besar, bangsa yang terkenal sangat fasik dan kejam ibu-ibu. Tapi tetap ada kemurahan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan untuk Niniwe. Kita akan belajar bersama-sama dari kisah Yunus 4 ini adalah seperti ini ibu-ibu. Di ayat 1 dikatakan bahwa tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Ayat sebelumnya di ayat yang di pasal ketiga Yunus 3 ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, ya ini bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya. Ini adalah bangsa Niniwe ibu-ibu yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak melakukannya. Lalu di ayat yang keempat, ayat pertama berkata begini, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Ibu-ibu, satu hal yang sebenarnya menurut saya kenapa Yunus harus kesal dan marah, kenapa Yunus menjadi begitu marah kepada Tuhan,
Karena memang pertama, bangsa Niniwe ini kita tahu yang pertama saya bilang bahwa Niniwe ini adalah bangsa yang sangat kejam. Tapi kalau memang kemurahan Tuhan ada untuk kota Niniwe, untuk bangsa Niniwe, harusnya hal itu untuk seorang nabi yang bernama Yunus, harusnya dia bersukacita karena bangsa ini diselamatkan Tuhan. Kita tahu bersama, Israel pun melakukan hal yang sama. Bagaimana Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan dan Tuhan mengampuni bangsa Israel. Harusnya Yunus juga mengetahui bahwa di bangsanya, di saat bangsanya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mereka jatuh dan jatuh lagi, tapi kasih karunia Tuhan tetap ada untuk bangsa Israel, untuk bangsanya Yunus, ibu-ibu. Lalu sebelumnya juga saat Yunus lari dari hadapan Tuhan, dia tidak mau menyampaikan suara pertobatan ke kota Niniwe, tapi Tuhan mau memakai dia, lalu dia jatuh ke laut dan dia dimakan oleh ikan selama 3 hari 3 malam dia ada di dalam perut ikan. Dia seharusnya tahu hanya dengan kasih karunia Tuhan dia diselamatkan. Tuhan mempunyai rencana untuk kota Niniwe. Walaupun kota Niniwe ini terkenal dengan kejahatannya yang luar biasa, 120.000 orang tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Membicarakan bagaimana mereka hidup setiap tahunnya, seumur hidup mereka saat itu sebelum ada pertobatan itu. Mereka melakukan kejahatan yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Lalu kenapa Yunus harus marah? Bukankah Yunus juga hidup dengan kasih karunia Tuhan? Bukankah Niniwe juga sama berharganya di mata Tuhan? Yunus tidak mengerti isi hati Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi Yunus. Tapi Yunus tahu saat Tuhan memanggil Yunus untuk menyelamatkan kota Niniwe, Yunus sudah mengerti bahwa Tuhan pasti akan mengampuni mereka. Tapi ibu-ibu, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kadang kita merasa diri kita paling benar. Saya secara pribadi pernah merasakan yang seperti itu, ibu-ibu. Kita merasa bahwa kita orang Kristen adalah orang yang paling benar. Atau ada orang yang menyakiti kita dan kita menganggap bahwa mereka bersalah. Mereka biar nanti Tuhan yang membalas setiap kesalahan mereka. Tapi tahukah ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa buat siapapun, buat baik orang yang jahat ataupun tidak, kasih karunia Tuhan tetap ada untuk kita semua manusia. Kalau Tuhan telah menolong kita, kalau Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan juga bisa menyelamatkan orang yang jahat sekalipun. Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang bisa kita pelajari dari Yunus. Marilah selama kita masih Tuhan berikan kesempatan, panggilan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, Tuhan menginginkan apa dari kehidupan kita, marilah kita menjadi berkat untuk sekeliling kita. Mungkin kita harus menjadi berkat untuk musuh kita. Hal ini memang tidak gampang untuk kita lakukan, ibu-ibu. Mungkin kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu adalah hal yang mudah, hal yang biasa. Tapi bagaimana kita harus mengasihi, kita harus mendoakan orang-orang yang jahat, orang-orang yang membenci kita atau memusuhi kita, atau orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Itu bukanlah hal yang mudah. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan melalui Yunus, kita sama-sama belajar bahwa kasih karunia Tuhan itu berlaku untuk semua orang, baik orang yang jahat maupun orang yang baik. Tapi ingat, orang yang jahat, kenapa Tuhan mengasihi mereka? Karena Tuhan menginginkan pertobatan untuk mereka. Siapa yang akan membuat mereka bertobat? Perpanjangan tangan siapakah? Tuhan akan memakai siapakah? Tuhan akan memakai hidup saya dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Hari-hari ini bukanlah hal yang mudah. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Seperti Yunus, ibu-ibu, dia mementingkan dirinya sendiri. Dia selalu berkata, kalau kita baca di Yunus 2 dan Yunus 3, dia selalu berkata aku. Tapi ibu-ibu, mari kita belajar. Walaupun dengan cara apapun, Tuhan tetap memakai Yunus. Karena memang Tuhan punya rencana untuk Yunus. Selain untuk menyelamatkan Niniwe, Tuhan juga mengajarkan sesuatu kepada Yunus. Sama seperti hidup kita, ibu-ibu, biar apapun yang kita lakukan semuanya, mari kita mempunyai hati yang rela, sebab Tuhan sangat baik kepada semua orang. Bahwa kasih karunia Tuhan itu berlaku untuk siapa saja. Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa juga yang bisa kita pelajari dari kisah Yunus ini? Yang pertama adalah jangan kita lari dari panggilan Tuhan. Apapun, Tuhan mempunyai panggilan bagi kita semua. Marilah kita menjadi berkat bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi teman kita, bagi gereja kita, atau bagi siapapun, bahkan bagi musuh kita. Kita mendoakan mereka. Jangan punya kata-kata seperti ini, ibu-ibu, bahwa saat musuh kita berbuat jahat kepada kita, Tuhan yang akan biarkan Tuhan yang membalasnya. Menurut saya, ibu-ibu, kalau kita belajar dari kitab Yunus itu, tetap kasih karunia Tuhanlah yang akan menyelamatkan mereka.
Apapun kesalahan mereka, kita mengampuni. Bagian mau dibalas apa tidak itu bukan bagiannya kita. Tuhanlah satu-satunya hakim. Amin ibu-ibu. Yang kedua akan kita pelajari tentang kisah Yunus ini adalah jangan kita merasa benar dan orang lain salah atau orang lain berdosa dan hanya kitalah yang paling benar. Yang ketiga yang akan kita pelajari adalah perlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan kita. Seperti kisah Yunus, bahwa Yunus bangsa Israel Tuhan selamatkan, walaupun bangsa Israel begitu banyak yang mereka lakukan yang menyakiti hati Tuhan, tapi toh Tuhan tetap mengampuni mereka. Tuhan tetap menyelamatkan bangsa Israel. Seperti itu juga kepada bangsa Niniwe, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang jahat di mata bangsa-bangsa lain. Tapi Tuhan menginginkan Niniwe, Tuhan mengasihi Niniwe, makanya Tuhan memakai Yunus. Nah ibu-ibu, seperti itulah kita. Kalau Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengasihi kita, maka tidak ada hal apapun, kita juga harus wajib mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita sekalipun. Karena Tuhan pernah menyelamatkan kita, kita pun biarlah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kebaikan, kebenaran Tuhan. Amin ibu-ibu. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Marilah kita menjadi berkat bagi orang lain. Ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang kita alami saat ini adalah bukan hari-hari yang gampang. Mungkin ada manusia-manusia yang makin mencintai diri sendiri, tapi marilah kita menjadi orang-orang yang mau mengasihi sesama kita, yang menjadi berkat untuk sesama kita, saling membantu, saling mendoakan satu dengan yang lain, biar kita bisa menjadi berkat. Kita belajar dari Yunus, jangan pernah marah terhadap musuh kita. Kalau Tuhan mengampuni musuh kita, kalau Tuhan mengampuni orang lain, karena kasih karunia Tuhan bagi kita sama juga kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati, biar kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami telah belajar bersama-sama dari kisah Yunus, bagaimana Engkau mengasihi kota Niniwe Tuhan. Engkau sungguh sangat peduli bagi kota Niniwe. Keselamatan bagi bangsa Niniwe adalah menjadi Tuhan satu hal yang sangat berharga di hadapan-Mu. Dan biar kami Tuhan belajar dari sikap hati-Mu Bapa, bahwa Engkau mengasihi orang-orang lain Tuhan. Semua Engkau mengasihi, kami pun Tuhan harus mengasihi sesama kami. Biar kami bisa menjadi berkat, apapun firman yang kami dapatkan pada pagi hari ini, itu menjadi kekuatan, menjadi rema, dan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa di sorga, ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni setiap hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan biar hidup kami pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin.